Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini sebenarnya masih nyambung sama video Q&A seputar persalinan yang kemarin. Jadi karena di Instagram ternyata masih ada teman-teman yang nanya ke aku gimana caranya biar persalinannya mudah dan juga cepet. Jadi aku putusin untuk dibikinin video aja supaya teman-teman kita bumil yang lain juga bisa nonton video ini dan juga bisa membantu persalinannya ya. Nah, jadi cara-cara yang mau aku share ini, aku saranin kalian lakuin ketika usia kehamilan kalian udah cukup bulan, yaitu 36 menuju ke 37 minggu, dimana usia kehamilan kalian itu memang udah matang dan udah cukup untuk bersalin. Langsung ke cara yang pertama. Yang pertama itu kalian harus rutin jalan kaki. Kalau aku dulu biasanya aku jalan kaki itu pagi dan juga sore. Kalian bisa jalan kaki 15 menit sampai 30 menit atau semampunya kalian, mau lebih lama juga nggak apa-apa. Nah, jalan kaki ini bisa dia mempercepat turunnya kepala, jadi supaya kepala itu masuk ke panggul dan juga bisa merangsang kontraksi. Nah, kemudian cara yang kedua, kalian bisa lakukan nipple stimulation. Nah, nipple stimulation ini adalah rangsangan pada puting. Ini juga bisa kalian lakukan, kalau bisa lakukan rutin setiap hari. Cara ini bisa untuk meningkatkan hormon oksitosin untuk merangsang supaya kontraksi. Kemudian cara yang ketiga yaitu jongkok. Nah, orang tua zaman dulu itu biasanya sering ya kalau anaknya hamil itu disuruh ngepel jongkok. Katanya bisa untuk mempercepat persalinan. Ini benar ya. Cuma kalau zaman sekarang jarang sih ada yang masih ngepel jongkok. Karena alat pel kita itu kan udah ada tangkainya semua ya rata-rata. Nah, jadi kalau kalian mau jongkok ya udah jongkok aja atau minta bantuan sama suami supaya nggak jatuh ya kalau pas jongkok. Kalian bisa jongkok beberapa menit, kemudian bangun lagi, kemudian jongkok lagi. Nah, jongkok ini manfaatnya banyak. Dia bisa untuk memperkuat otot paha dan juga otot perut, kemudian membuka jalan lahir, mempercepat turunnya kepala bayi ke panggul, dan juga membuat jalan lahir kita itu elastisitas. Jadi bagus banget manfaatnya. Cara yang selanjutnya yaitu dengan gym ball. Nah, gym ball ini olahraga dengan bola. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cek video aku sebelumnya, itu aku ada bikin video tentang olahraga gym ball untuk bumil. Olahraga gym ball ini juga olahraga yang paling gampang, jadi aku selama hamil itu olahraganya cuma gym ball sama jalan kaki. Karena aku ini juga salah satu yang males ya sebenarnya olahraga, dan nggak sempet juga sih sebenarnya, karena kan punya anak kecil ya di rumah. Jadi olahraga gym ball ini bisa kalian di rumah, kapanpun bisa dilakuin, bisa sambil nonton TV atau sambil nungguin anak main. Nah, olahraga gym ball ini juga efektif banget buat mempercepat turunnya kepala, supaya posisi kepalanya juga pas di jalan lahir dan juga bisa merangsang kontraksi. Nah, kemudian yang kelima, naik turun tangga. Naik turun tangga ini fungsinya mirip-mirip sama jalan kaki tadi, jadi dia membantu agar bayi cepat masuk ke panggul, kemudian bisa merangsang kontraksi juga. Tapi saran aku kalau kalian mau naik turun tangga, harus dengan sangat hati-hati karena takutnya jatuh. Lebih baik kalian minta ditemani sama suami supaya ada yang megangin ya, jadi lebih aman. Yang keenam yaitu berhubungan intim. Nah, karena pada sperma suami itu terdapat hormon yang namanya prostaglandin. Nah, jadi hormon prostaglandin ini dia bisa memicu kontraksi dan juga membantu melunakkan jalan lahir. Jadi ini cara yang ampuh juga ya kalau kalian udah kehamilannya udah memasuki 37-38 minggu atau udah mendekati HPL tapi belum ada mules atau kontraksi. Kalian bisa coba dengan cara ini. Nah, kemudian yang ketujuh, tidur miring ke kiri. Nah, tidur miring ke kiri ini bisa membantu posisi bayi bergerak menuju jalan lahir. Nah, caranya kalian bisa tidur miring, kemudian selipkan bantal di antara kedua kaki kalian. Kemudian yang kedelapan ini melakukan hal yang bisa membuat kalian bahagia. Nah, karena ketika kita bahagia, itu tubuh kita akan memproduksi lebih banyak hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini yang bisa memunculkan kontraksi ya.
Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mungkin kalau kalian lagi pengen makan sesuatu yang kalian pengen, atau pengen jalan-jalan, pengen beli sesuatu yang kalian pengen, apapun yang bisa bikin kalian bahagia, itu lakuin aja. Yang bisa merilekskan kalian dan juga bisa bikin kalian itu nggak tegang mikirin persalinan kalian. Nah, cara ini juga bisa kalian coba ya. Nah, kemudian cara yang selanjutnya, makan makanan yang bergizi menjelang persalinan. Nah, menjelang persalinan ini bisa kita hitung 4 minggu sebelumnya ya. Jadi kalau bisa hindari makan makanan instan. Kemudian kalian bisa perbanyak makan makanan daging, kemudian telur. Ini supaya jalan lahirnya nggak rapuh, nggak mudah robek pada saat persalinan. Kemudian kalau aku kemarin 4 minggu sebelum persalinan itu aku rutin makan kurma 7-8 biji setiap hari. Sebenarnya takarannya itu 100 gram ya sehari. Kurma ini tuh untuk sumber tenaga kita, karena kan kita nggak tahu ya kapan aja itu kita bisa bersalin. Jadi kita memang harus selalu setiap hari punya tenaga, harus selalu fit. Dan juga kalau kurma ini dia bisa mencegah terjadinya perdarahan pada saat persalinan karena kurma tinggi zat besi. Sama, aku rutin juga minum madu setiap hari itu 1-2 sendok. Nah, madu ini aku gunain sebagai penggantinya gula karena kan kemarin aku rutin ya setiap hari itu minum jeruk peras untuk vitamin C. Jadi gulanya itu aku ganti pakai madu 1-2 sendok setiap hari. Nah, kemudian yang ke-10 yang gak kalah pentingnya yaitu istirahat yang cukup. Jadi kita itu harus menyiapkan power kita, tenaga kita, supaya nanti pada saat proses persalinan kita itu tenaganya fit, jadi proses persalinannya bisa berlangsung cepat. Jadi menjelang proses persalinan lebih baik kalian hindari dulu yang namanya begadang-begadang. Nggak usah dulu nonton drakor atau apapun itu yang bikin begadang. Usahakan tidur malam kalian itu cukup dan selalu tidur siang, usahakan. Karena kan kita nggak tahu ya kapan kita akan bersalin, kapan mulusnya datang. Jadi kalau mulusnya datang, kalau kalian istirahatnya cukup, tenaga kalian cukup, tenaga kalian kuat, kalian nggak lemes, itu persalinannya pasti akan berlangsung cepat. Nah, kemudian yang bisa mempermudah proses persalinan yang selanjutnya adalah kalian harus mengejan dengan benar. Nah, ini kenapa kalian harus belajar gimana caranya pernafasan. Kalau kalian mau belajar teknik pernafasan, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya ya. Itu aku ada juga bikin cara pernafasan ketika persalinan. Jadi gimana pernafasan kalian yang benar, nggak napasnya pendek-pendek, kemudian posisi persalinannya, nggak boleh ngangkat pantat, dan kemudian kalian ngeden ketika pembukaan lengkap. Nah, jadi kalau kalian ngedennya kalian itu benar, persalinannya itu pasti akan berlangsung cepat. Yang selanjutnya, jangan pernah kalian menahan BAB dan juga BAK. Kalau kandung kemih kita itu penuh, itu akan menghilangkan kontraksi dan juga bisa menghambat penurunan kepala. Jadi jangan pernah kalian menahan pipis dan juga pup kalian ya ketika menjelang persalinan. Kemudian yang selanjutnya yang gak kalah pentingnya adalah kalian harus membangun mentalitas. Membangun mentalitas di sini adalah kalian harus berpikiran positif tentang persalinan kalian. Jadi kalian harus berpikir kalau persalinan kalian itu akan lancar, aku dan bayiku sehat, posisi bayinya sempurna, tidak ada masalah, tidak ada komplikasi. Jadi kalian harus selalu berpikir positif. Ini supaya kalian juga siap, kalian juga tenang menghadapi persalinan nanti, dan juga prosesnya bisa lancar kalau kalian nggak tegang. Kemudian yang terakhir, yang paling penting dari semuanya adalah kalian harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian dijauhkan dari segala penyulit atau komplikasi, kemudian kalian dan bayi kalian sehat. Ya, mudah-mudahan semuanya, kalau kalian udah usaha, udah doa, semuanya pasti akan diberikan kemudahan, kelancaran. Itu aja sih beberapa cara yang aku lakuin, yang bisa kalian coba juga. Dan tetap semangat buat semua ibu-ibu yang lagi hamil. Mau kalian lahirannya normal ataupun sesar, kalian itu adalah ibu-ibu yang hebat. Semoga tips ini bermanfaat ya mami-mami, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye.